Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Seribu Sunyi. Pada hari ini saya akan melanjutkan kisah dari 4 pendaki yang tersesat di sebuah desa misterius saat mendaki gunung. Bisakah mereka menemukan jalan pulang? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di gadget kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Seribu Sunyi. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke ceritanya. Kepanikan Yuni yang tak terkendali membuat situasi menjadi tidak kondusif dan aku pun sulit untuk berpikir jernih. Tiba-tiba terdengar suara decitan tikus saling bersahut. Dari selokan kecil dan lubang-lubang tanah, keluar gerombolan tikus-tikus hitam berukuran sebesar sepatu, menyembul dari berbagai arah, kemudian bergerak ke arah kami seperti hendak menyergap. Kami berlari menghindar tak tentu arah. Tikus-tikus menjijikan itu seraya terus mengejar dan jumlahnya semakin banyak tak terhingga. Seolah kami adalah santapan empuk yang wajib diburu. Kami menyusuri lorong-lorong pasar yang gelap. Yuni sempat terjatuh di atas tanah becek berbau amis yang mengotori sekujur tubuhnya. Jika tidak sigap kubantu bangkit berdiri, mungkin tikus-tikus itu sudah melahap dan menenggelamkannya di atas kubangan kotor tersebut. Satu-satunya yang ada di pikiranku kala itu ialah tempat ini tidak beres. Mungkinkah aku akan mati di sini menjadi santapan tikus-tikus kot yang jumlahnya seperti kawanan semut yang tengah mengerubungi gula? Bisakah kamu bayangkan jumlahnya? Menyusuri lorong-lorong panjang akhirnya membawa kami pada satu ujung. Kami kembali ke pohon-pohon bambu di tengah sabana tadi. Bagaimana bisa? Aku terheran-heran sekaligus waspada mengingat tadi kami mendapat serangan dari sosok pria kurus namun tinggi menjulang yang menipuki kami dengan bambu-bambu. Tapi kali ini aku tidak melihat apapun selain lebatnya rambanan bambu-bambu yang merunduk. Kami lanjut melangkah usai mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang tersisa. Yuni berjalan pincang karena merasakan sakit di pergelangan kaki sebelah kiri akibat terjatuh tadi. Meskipun tak begitu yakin, aku meraba-raba rute jalur menuju warung dalam pasar yang tadi kami lalui. Kamu yakin mau balik ke pasar itu lagi? Tanya Yuni. Raka dan Nita di sana. Mau pergi tanpa mereka? Yang penting gak lewat jalur tikus-tikus itu tadi, balasku. Kami memang tak punya pilihan. Tempat ini terasa amat asing. Bahaya serasa mengintai di mana-mana. Udara terasa kian dingin. Aku merapatkan jaket menggosok-gosok kedua telapak tangan. Kami berjalan beriringan dalam diam, menyimpan cemas, ketakutan, dan juga kekhawatiran yang bergemuruh di kepala masing-masing. Dalam perjalanan, aku menjadi parno dengan suara kor ataupun decit serangga di sekeliling. Setibanya di warung tempat awal kami menepi, kulihat Raka sedang bolak-balik di sekitar warung dengan raut wajah kebingungan. Aku dan Yoni pun tak kalah terkejutnya, manakala melihat Nita sudah berbaring di saung warung dengan mata yang masih terpejam. Aryo, Yuni, kalian dari mana? Kok bisa? Dia tampak semakin bingung lagi ketika melihat kami kembali dalam kondisi lusuh. Baju Yuni yang penuh dengan lumpur berbau amis tak sedap. Lah, ini Nita udah balik, tanyaku berbalik. Balik kemana? Emang dari tadi Nita di sini? Kita harus berburu cabut. Kamu lihat aku sama Aryo. Kita tadi lihat Nita, Ra. Ucapan Yuni terjeda. Nafasnya tersenggal-senggal, dia nampak seperti frustasi. Panjang ceritanya, tapi yang pasti tempat ini benar-benar gak beres. Kita harus cabut sekarang, timpalku. Aku segera membereskan barang-barang kami yang tercecer di saung tersebut. Yuni turut membantu, sedangkan Neraka masih berdiri mematung. Ia sibuk mempertanyakan hal-hal yang tak ada jawabannya. Jelas, semua di luar nalar. Raka menjelaskan bahwa sedari tadi dirinya mencari penjaga warung karena ingin bertanya arah jalan sekaligus membayar minuman yang tadi kami pesan. Akan tetapi tiba-tiba seluruh penglihatannya terhadap pasar ini berubah seketika. Pasar yang semula ramai dengan hiruk-pikuk lalu lalang menjadi banding terbalik. Pasar ini nampak berbeda, amat sepi, senyap, bahkan warung tempat kita memesan tadi terlihat tutup. Dan yang anehnya lagi, minuman-minuman kami dari warung tersebut menjadi berbau anyir, seperti telur busuk. Itu yang membuat Raka sedari tadi mundar-mandir kebingungan sendiri. Jelas kan ini gak beres. Daripada bengong begitu, mendingan bantuan kita beres-beres biar cepat, ujarku. Yuni merapatkan pakaian Nita dan melapisinya dengan jaket lain miliknya. Lalu aku membantu Raka mengangkat tubuh Nita ke punggungnya. Rupanya kesadaran Nita masih belum pulih. Matanya masih terpejam, dia sesekali mengeram seperti mengigau. Suhu tubuhnya juga meninggi. Tergopoh-gopoh kami beranjak pergi keluar dari pasar tersebut. Langit masih berwarna biru gelap.
kala melihat arloji di tangan jarum jam berhenti di waktu pukul 6 sore. Rasanya hampir tidak mungkin seluruh baterai jam milik kami mati secara bersamaan. Lagi-lagi aku melihat Nita menyeringai mendelik ke belakang. Namun dalam satu kedipan mata kulihat Nita masih terpejam. Sesekali pandanganku berbayang, telingaku berdengung kuat seraya berada di dalam kabin pesawat yang kehilangan tekanan udaranya. Ada apa lagi ini? Kayaknya ini bukan jalan kita naik tadi deh, ungkap Yuni. Entah, kulihat sekeliling jalur pendakian tampak serupa. Jalan setapak tanah di antara hutan rimbun dan gelapnya langit. Suara kor serangga malam mulai terdengar nyaring dari berbagai arah. Kami hanya terus melangkah menuju satu arah yang kami yakini sebagai jalan turun. Usai menuruni jalur berkelok, terdengar suara gending melantun riuh bersama iring-iringan instrumen tradisi lainnya. Layaknya sedang ada hajatan, kami saling menatap heran. Apakah ada pemukiman di atas gunung ini? Kala itu aku menjadi lebih waspada dan mencoba berpikir logis. Enggak mungkin ada hajatan. Dari tadi tuh semua udah aneh, kita terus jalan aja. Jangan mampir-mampir lagi, biar cepat sampai, ujarku. Kami semua mendengar suara lantunan gending itu bak oase di tengah padang gurun. Kami lelah, lapar, haus, kotor. Nita kondisinya semakin parah dan Yuni juga mulai nampak terseok-seok. Melanjutkan perjalanan dengan satu kakinya yang pincang. Kepalaku pun pening, hanya Raka yang terlihat terus memaksakan diri menggendong Nita di punggungnya. Kita terus jalan aja sampai benar-benar gak kuat. Lebih cepat kita sampai lebih baik, ucap Raka. Sekali lagi aku tanya, kamu yakin jalan kita turun ini benar? Aku ngerasa jalurnya berbeda, tangkas Yuni. Tapi emang gak ada jalan lain lagi, Yun, timpalku. Suara gending itu terdengar lebih dekat. Sepertinya jalur yang kami tapaki juga membawa kami melewati tempat hajatan itu. Sejujurnya aku bertaruh dengan keadaan. Satu sisi aku mengharapkan bantuan. Dan bila menyambangi hajatan itu bisa jadi kami akan bertemu dengan orang-orang warga desa setempat yang dapat membantu kami. Toh aku juga pernah mendengar memang ada beberapa desa yang berada di tengah-tengah gunung. Namun bagaimana jika hajatan itu serupa seperti pasar tadi? Sama saja seperti kami mengantarkan nyawa sendiri. Dari kejauhan kami melihat keramaian di tanah lapang dengan penerangan kuning remang. Orang-orang berkerumun mengelilingi menyaksikan sebuah pertunjukan. Ada satu layar putih besar di tengah-tengahnya yang menampilkan siluet wayang. Pesta rakyat. Pertunjukan wayang. Setidaknya itu ada di kepalaku. Kita ke sana, ujar Raka. Kita tanya jalan cari bantuan, lanjutnya. Tak ada satupun dari kami yang menyangkal usulan Raka itu. Memang pilihan rasional dari situasi kami saat ini. Aku berupaya melupakan kekhawatiran akan kemungkinan terburuk dengan berpikiran positif. Namun tiba-tiba gerombolan anjing-anjing menggonggong dari arah belakang. Kami sontak menoleh terkejut. Sekitar 8 ekor anjing hitam liar mengarah mengejar kami seperti anjing-anjing liar yang kelaparan. Mereka bergerak cepat menerobos tingginya ilalang dan semak-semak di sisi kiri dan kanan. Yuni berteriak histeris. Aku berlari sambil menyeret satu tangannya agar tidak tertinggal. Sementara anjing-anjing itu kian mendekat dan hendak melompat menerkam. Kami serentak berjongkok merunduk, bahkan Nita terlepas dari punggung Raka. Seorang kakek tua berpakaian serba hitam mengenakan belangkon di kepalanya memukul-mukul tanah dengan tongkat miliknya, seraya menenangkan anjing-anjing itu seperti pawangnya. Dia bergerak pelan ke kiri dan ke kanan sambil sesekali menyentak anjing-anjing itu agar tunduk. Kawanan anjing hitam itu merapatkan barisan. Sang kakek tua meraih beberapa utas tali lalu mengikat leher-leher anjing itu, kemudian dikaitkan pada satu tali di genggamannya. Kon kabeh sopo, sorot mata kakek tua itu menatap kami tajam seperti musuh. Kon kabeh ora teko deso iki, kon kabeh sopo. Anjing-anjing mengerikan itu siaga di belakangnya seperti pengawal yang hanya tinggal menunggu perintah majikan untuk menghajar. Kami pendaki, Pak. Kami ingin turun, teman kami sakit, jawab Raka berupaya setenang mungkin. Nyanyikan podo teko lali dalan moleh. Aku terkejut ketika kalimat itu keluar dari mulut kakek tua. Kalimat misterius yang kami dengar sejak dari telaga. Siapa kakek tua ini? Rambutnya sudah memutih dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Dia memperhatikan satu persatu dari kami. Kakek tua itu tampak keras. Dia melarang kami untuk melanjutkan perjalanan dan meminta kami berbalik arah. Sungguh tidak mungkin kami berbalik arah ke atas lagi setelah berjalan jauh sampai sini.
Kalian tidak mengerti, ini bukan jalan pulang. Balik, tegasnya. Kami memang tidak mengerti maksud dari kakek tua yang berdiri bersama anjing-anjing hitam yang menghadang jalan kami. Jangan sesekali kalian mendekat ke sana. Kakek itu menunjuk ke arah keramaian di tanah lapang tersebut. Balik, sentaknya. Belum sempat kami mengangkat kaki, tiba-tiba tubuh Nita bergetar kuat. Dia kejang-kejang sampai Raka kewalahan menahan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Nita menggeliat di atas tanah lembab. Bola matanya mendelik tenggelam ke atas menyisakan putih. Bibirnya biru pucat, urat-urat wajahnya menonjol keluar, disusul oleh tarikan bibirnya yang menyeringai. Siji loro telu, nyanyikan podo teko lali dalan mole. Nita mengucap kalimat itu lagi dengan suara berat seperti bukan dirinya. Kami panik tak terkecuali sang kakek tua yang raut wajahnya berubah cemas. Kedelapan ekor anjing liar itu menggonggong saling bersahut seolah mendeteksi bahaya yang mengancam. Sigap kakek tua tersebut menekan dahi Nita. Dia tampak komat kamit merapal mantra tanpa suara. Di saat bersamaan, Nita tertawa memekik. Dia benar-benar tampak mengerikan. Kami mematung di tempat. Ketakutan dan panik menguasai diri kami tanpa tahu apa yang harus diperbuat. Selain menyaksikan upaya kakek tua yang baru kami temui itu. Nita kian memberontak. Kedua tangannya mencengkram tangan kakek tua itu amat kuat sampai kuku-kukunya menancap ke dalam kulit sang kakek. Tahan tubuh teman kalian, jangan sampai dia lari. Pinta kakek tua menahan rasa sakit. Aku dan Raka bergegas menahan tangan dan kaki Nita. Tenaga Nita amat kuat. Aku dan Raka sampai kewalahan. Syukur setelah beberapa lama akhirnya tubuh Nita melemas dan dia berhasil ditenangkan. Nita kembali kehilangan kesadaran. Matanya terpejam namun mulutnya menganga terbuka. Rahangnya mengeras sehingga sulit dirapatkan. Kami cemas. Apa yang terjadi pada Nita? Dia bisa mati jika tidak segera ditolong, ujar kakek tua menunjuk wajah Nita. Pak, tolong kami pak, bawa kami pulang, tolong Nita. Yuni seketika memohon histeris kepada kakek tua tersebut, seraya ketakutan-ketakutan yang ditimbun sedari tadi meledak bersamaan. Yuni, spontan aku menggidik padanya, memberi isyarat bahwa tidak seharusnya meminta tolong pada sosok kakek tua asing itu. Bukannya tidak mementingkan keselamatan Nita, tapi aku menjadi lebih was-was dalam situasi seperti ini. Terlebih kakek tua ini tampak tidak suka dengan kami sedari awal. Terus gimana? Kamu mau biarin Nita gitu aja? Mau tanggung jawab kalau ada apa-apa? Balas Yuni. Aku tak yakin apa itu memang pilihan terbaik. Aku bingung harus bagaimana. Situasi saat itu benar-benar kacau. Tapi satu sisi perkataan Yuni ada benarnya. Melanjutkan perjalanan sama saja mengambil resiko atas keselamatan Nita. Raka memeriksa kondisi Nita. Dirasakan olehnya denyut nadi Nita mulai melambat. Suhu tubuhnya kian meninggi dan getaran di bibir menandakan tengah menggigil. Tolong Nita pak, setelah itu kami akan langsung pergi dari tempat ini, ucap Raka. Raka seolah mengamini bahwa kakek tua itu satu-satunya harapan yang dapat menyembuhkan Nita. Setelah melihat kejadian di luar nalar yang terjadi pada Nita, kalah suara aku tak punya pilihan untuk menyangkal lagi. Aku juga tidak mau disalahkan atas apa yang terjadi pada Nita apabila mengalami kemungkinan terburuk. Kakek tua tersebut tampak menimbang-nimbang penuh ragu. Raut wajahnya dipenuhi kecemasan. Satu syarat, selama teman kalian diobati, tidak boleh satupun dari kalian yang keluar dari rumah saya. Apalagi sampai keluyuran di desa ini, ujarnya. Kami mengangguk setuju. Penuh kehati-hatian, kami bergegas mengangkat tubuh Nita dan berjalan mengekori kakek tua dan anjing-anjingnya yang menjadi pemandu jalan melewati hutan. Kami tidak melewati jalan setapak yang biasa kami lewati sebelumnya. Kakek tua ini mengajak kami memindi-mindi membelah hutan dengan semak-semak merambat dan pohon-pohon besar berakar menjalar, seolah ia tidak ingin sampai ada orang lain yang mengetahui keberadaan kami. Kek, maaf, kita panggil kakek apa? Mbah Surop, sautnya. Setelah menembus lebatnya hutan, kami sampai di pintu belakang sebuah rumah berbahan dasar kayu yang disulam dengan rajutan bambu pada bagian jendelanya. Di bagian belakang rumah ini terdapat sekitar 4 pintu kandang ayam yang seluruhnya dihuni oleh ayam hitam jenis cemani. Aku bergidik merinding memperhatikan sekitar, hawanya terasa tak biasa. Ditambah sama-sama aroma dupa tercium dan kian menyerbak ketika kami memasuki bagian dalam rumah ini. Terdapat sesaji yang terhampar hampir di setiap sudut rumah ini.
Aku tercengang seketika, namun bukan karena benda-benda klinik itu, melainkan ketika aku melihat satu keranda jenazah yang di dalamnya terbaring mayat seorang gadis penuh luka basah yang berbau amis. "Mbah, ini anak saya, dia belum mati." Aku mengernyit. Bisa dipastikan aku tak melihat tanda-tanda pergerakan napas yang mengembang di dada atau perutnya. Dan jika memang belum mati, mengapa dibaringkan di dalam keranda mayat? Aku, Raka, dan Yodi saling menatap satu sama lain. Hari itu ialah awal mula kami mengantarkan diri sendiri pada petaka lingkaran setan. Oke teman-teman, kisah Aryo dan ketiga temannya akan berlanjut di part selanjutnya. Akankah Aryo dan ketiga temannya berhasil pulang dengan selamat? Tunggu kelanjutan kisahnya di part 3. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di gadget kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Seribu Sunyi. Dan buat kalian yang mau membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa mampir ke akun Twitter Zero Point. Untuk link akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Saya Aan mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.